Nah, apa yang ditolak oleh MUI di sini dari surat tersebut adalah surat jawaban kepada orang yang meminta rekomendasi kegiatan kepada MUI. Ada panitia yang meminta rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin keramaian di kepolisian. Jawaban dari Sekum MUI Payakumbuh pun tidak tegas. Apakah yang ditolak itu adalah kegiatan politik praktis, ataukah tablik akbar, ataukah Ustadz Abdul Somad secara personal, ataukah sekedar menolak memberikan rekomendasi acara. Menurut kami, orang yang benar tidak akan memberikan keterangan yang berubah-ubah dan pelin-pelan seperti ini. Berat kaki saya Baik. untuk melangkahkan kaki ke Sumatera Barat seumur hidup. Sedih juga kita dengarnya nih. Bukan bahas per tahun pilkada. Seumur hidup. Seumur hidup. Itu closing statement saya. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya kepada MUI yang terhormat, pernah kan kalian mengeluarkan edaran tidak boleh penyanyi dangdut untuk berkampanye? Coba, tolong aku, astagfirullah, nggak boleh. Tolong, penyanyi dangdut kampanye boleh, dengan cara dia joget-joget segala macam, boleh ya? Boleh, sah nih, sah. Sah, karena tidak ada aturan di negeri ini melarang penyanyi dangdut itu berkampanye. Nggak ada, setahu aku belum ada. Entah kalau memang ada. Tapi giliran ulama yang berceramah dalam memilih pemimpin ini loh, sehingga ketika ada 1, 2, 3 calon di daerah kalian, oh menurut saya lebih layak kalian memilih ini karena ini, itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame di sosial media dan menjadi sorotan dari masyarakat maupun umat Islam ya, yaitu Ustadz Abdul Somad ditolak di Sumatera Barat, tepatnya di kota Payakumbuh ya. Dan ini sempat beredar surat dari Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh, yaitu perihal perizinan kegiatan takblik akbar. MUI Kota Payakumbuh tolak penyelenggaraan takblik akbar Ustadz Abdul Somad. Coba kita baca sedikit. Apa alasan MUI Kota Payakumbuh yang menolak yaitu takblik akbar Ustadz Abdul Somad? Langsung saja kita lihat ya di poin 2, yaitu pada dasarnya hasil Rakorda MUI Sumatera Barat dilaksanakan 21-22 September 2024 di Hotel Mangkuto Payakumbuh lalu, MUI Sumbar tidak mengizinkan para mubalik dari luar Sumatera Barat untuk ikut campur mendukung dalam kontestasi pilkada di Sumatera Barat. Pada poin 6 dan 7 hasil rakorda tersebut berbunyi, para pembalik dari luar Sumatera Barat untuk tidak ikut campur dalam politik praktis Sumatera Barat dan menganggap hal yang demikian bagian dari su'ul adab dalam hubungan antar ulama dan mubalik. Langsung ke poin 3 bacakan. Berdasarkan penelusuran MUI Kota Payakumbuh, narasumber yang akan memberikan takbir akbar pada acara yang dimaksud didapati secara aktif mengkampanyekan dukungan pada salah satu paslon kontestasi pilkada Kota Payakumbuh. 4. Atas kegiatan pada poin-poin di atas, maka MUI Kota Payakumbuh menolak untuk menyelenggarakan kegiatan takbir akbar tersebut. Payakumbuh 16 Oktober 2024. Pengurus MUI Dr. Handes Firman Ali, Sekretaris Hanan Putra. Jadi intinya dari surat MUI ini ya, menolak kegiatan takbir akbar Ustadz Abdul Somad di Kota Payakumbuh. Dinilai Ustadz Abdul Somad ya sering mengendos salah satu paslon ya di Sumatera Barat, sehingga dianggap Ustadz Abdul Somad melakukan politik praktis ya. Jadi kalau menurut kacamata saya ya, sebenarnya MUI tidak usah ikut-ikutan atau ikut campur tentang hak politik seseorang ya. Karena Ustadz Abdul Somad itu punya hak politiknya dan kita harus hargain ya. Beliau mendukung salah satu paslon atau mengendos salah satu paslon di Sumatera Barat karena beliau Ustadz Abdul Somad punya pertimbangan sendiri. Jadi kalau misalnya umat Islam Kota Payakumbuh saja ya tidak menolak kegiatan takbir akbar Ustadz Abdul Somad, kenapa MUI harus mengeluarkan surat penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad? Jangan-jangan MUI juga ikut
main di dalam politik praktis ya, sehingga harus membuat surat penolakan Ustadz Abdul Somad. Akhirnya sahabat Ustadz Abdul Somad yang bernama Gusnik Adi Putra buka suara dengan mengatakan bahwa seumur hidup Ustadz Abdul Somad tidak mau lagi ke Sumatera Barat. Nah, ini benar-benar cukup memalukan ya. Dampaknya begitu besar akibat penolakan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dari UAS dengan polemik seperti ini. Kalau sikap berat untuk saya menyebutkan, karena akan ditinjau tidak habis-habisnya nanti. Tapi kalau masalah sikap gini Was bilang ya, saya datang ke bumi Minangkabau itu saya merasa nyaman, karena setiap saya datang saya diterima dengan tari pencak silat, dan setiap saya melihat tari pencak silat itu saya nitikan air mata, karena saya mengingat tari persembahan. Dia berbeda tari persembahan dengan pencak silat. Jadi saya mengingat nenek moyang saya dulu itu Syekh Abdul Rahman yang dari Pagaruyang, bagaimana perjuangannya, bagaimana tradisi, bagaimana, sehingga itu tuh membekas di hati. Dan UAS yang paling dia ingat tuh kata sambutan dari Bapak Indra Catri, karena Bapak Indra Catri adalah sebagai bupati yang kali pertama ngundang UAS. Dia bilang begini, Ustadz Abdul Somad itu bukan tamu undangan, tapi ombak nan suri kadare, pulang ke kampung halaman. Itu kata Indra Catri. Jadi sekarang tuh saya sudah jelaskan bahwa tadi jadwal UAS tuh satu kali cuma 1 tahun. Kebetulan sekarang pas pilkada. Saya setuju nih pendapat. Walaupun ada yang punya nggak setuju, saya nggak ada masalah. Yang jadi masalah sama saya gini, kenapa ini nggak keluar setiap tahun? Rakorda ini. Dia khusus menyikapi pilkada. Ya, rakordanya itu, rakorda tentang pilkada. Jadi karena adanya perilaku menolak ulama luar yang seperti sudah dibahas dari 2019-2020 dialamatkan ke UAS, jadi membuat UAS ini seperti yang disampaikan Datuk Monti. Berat bagi saya untuk menginjakkan kaki lagi ke Minangkabau, katanya. Wah, itu. Dan itu berlaku seumur hidup saya, katanya. Karena kan statusnya diserang nih. Saya nggak mau nyerang balik. Saya diminta untuk tidak hadir. Saya diminta untuk tidak perlu konferensi pers. Saya diminta diam saja. Tapi yang korban adalah yang pengundang kan. Dan umat pencinta UAS. Apakah UAS tidak 1 sampai tanggal 4 berpolitik? Tanggal 1 kita ada gelar datuk. Tanggal 2 malam, tanggal 1 malam diundang oleh Pemko Padang, berpolitik Pemko Padang. Kita malahan dengan Pemko Padang, dengan Palestina. Jadi itulah sikap UAS. Itu sikapnya. Dan itu bisa jadi seperti yang disebutkan oleh Datuk Monti tadi. Karena literasi UAS itu Minangkabau. Di mana di TV One, di mana dia sampaikan. Maka sampai sekarang bantu saya menjelaskan sampai saya tahu silsilah saya dari Minangkabau, karena mentok di silsilah keturunan ke-7. Itu membuktikan beliau Minangkabau. Ceramah dia pakai bahasa apa? Di Jakarta dengan orang Minang, apa kurang Minangnya kita? Malah sampai dikasih gelar datuk. Pagaruyang kalau jumpa kami ngasih gelar datuk. Tiba-tiba ditolak dengan alasan begini, dan alasan tersebut dihukum belum terjadi, gitu ya. Itu tanggal 4 atau 1 ini tetap datang. Atau 1 ini tetap datang UAS ke Sumbar dari tanggal 1 sampai 4? Kan sudah saya sebutkan. Berat kaki saya. Oh, gitu. Baik. Untuk melangkahkan kaki ke Sumatera Barat seumur hidup. Sedih juga kita dengarnya nih. Bukan bahas per tahun pilkada. Seumur hidup. Seumur hidup. Itu closing statement saya. Baik. Karena kalau kita lihat ya, kedatangan UAS ke Sumatera Barat ini banyak yang membuat paslon-paslon lain ketar-ketir, karena kita belajar dari pengalaman di mana Ustadz Abdul Somad sebelumnya pernah mendukung salah satu paslon dari Bukit Tinggi ya, yaitu Erman Safar ya, sampai membawa Erman Safar menjadi wali kota Bukit Tinggi, dan itu berhasil. Jadi setiap calon wali kota atau calon bupati diendos sama Ustadz Abdul Somad, yaitu bisa menduduki kursi bupati maupun wali kota. Nah, baru-baru ini juga yaitu salah satu sahabat Ustadz Abdul Somad yang bernama Ustadz Jedfatullah akhirnya berhasil menduduki menjadi senator ya di Senayan.
Padahal kalau kita lihat ya pengalaman-pengalaman yang sudah ada, kalau Ustadz Abdul Somad itu mengendorse seseorang menjadi wali kota, menjadi bupati atau menjadi gubernur, pasti ada kontrak politik yang harus mereka sepakati ya. Dan kontrak politik yang Ustadz Abdul Somad lakukan bukan kepentingan pribadi, melainkan banyak kepentingan umat Islam. Ini adalah salah satu contoh ya, kontrak politik yang dibuat oleh Ustadz Abdul Somad, yaitu dengan calon gubernur Riau. Coba kita lihat. Saya hari ini beserta tim dan Pak SF Haryanto bersama Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad berdiskusi tentang cara membangun Riau untuk Riau maju, sejahtera, agamis, bernuansakan budaya Melayu. Maka saya menyepakati dengan beliau sehingga beliau mendukung kami untuk maju sebagai calon gubernur Riau. Oleh karena itu, kami bermohon kepada Ustadz Abdul Somad untuk memberikan poin-pointer yang harus kami lakukan ketika kami menjadi gubernur Provinsi Riau. Dengan hormat, kami persilakan kepada Tuan Guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto beserta seluruh tim. Saya ditanya orang ini, Ustaz ini mendukung ini apa tiketnya? Jangan sampai tak ada hitam di atas putih. Saya bilang saya ini bukan sehari dua hari mendukung ini. Saya mendukung itu ada poin-poinnya yang siap ditandatangani oleh Bang Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto. 1. Membangun Islamic Center, pusat pengembangan pendidikan Al-Quran mulai dari tingkat PAUD, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sampai Ma'had Ali, spesialis bidang studi qiraat, sekaligus menjadi pusat pengembangan seni Al-Quran, tarannum lagu, khat, kaligrafi, syarhil Quran, fahmil Quran, bahs Al-Quran, tafsir Al-Quran. Nah, saya mintanya ini di Purna MTQ supaya jamaah siapapun yang datang kamu turun landing, kesan pertamanya menengok MTQ bahwa Riau adalah bumi Al-Quran. 2. Membuat Institut Al-Quran Riau sebagai pusat kajian Al-Quran internasional Asia Tenggara. Para penghafal Quran yang datang dari Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak sudah hafal tapi ingin dapat sanad qiraat, datang ke Riau. Itu yang kita impikan. 3. Pengiriman putra putri belajar ke Ahqaf University Yaman, Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, ini membalaskan sakit hati saya dulu, pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Saya mau adik-adik saya berangkat ke Ahqaf, berangkat ke Yaman, berangkat ke Timur Tengah melalui biaya Pemda, pulang menjadi ahli fikih mazhab Syafi'i dan kemudian belajar qiraat di Ma'had Syubra di Mesir, di Tanta, dan kemudian mempelajari ilmu-ilmu keislaman, pulang untuk membangun bumi Lancang Putih. Keempat, pengangkatan guru agama MDA sederajat dan guru ngaji setara dengan PNS atau dengan insentif yang layak. Nah, ini juga menengok fenomena di tengah masyarakat. Guru fisika kimia diangkat PNS, guru mengaji honorer dipotong tak dapat apa-apa. Jadi saya minta ini. Kelima, menyediakan insentif untuk penggali kubur. Siapa yang peduli sama penggali kubur, penyelenggara jenazah? Tak ada. Ini saya minta. 6. Pemanfaatan alumni Timur Tengah supaya jangan sampai macam saya pulang dulu, merantau dulu ke Malaysia, merantau dulu ke Brunei, merantau dulu ke Jakarta. Udah mentok-mentok baru pulang ke kampung. Adik-adik saya nanti pulang ada tempat yang mengabdikan ilmunya. Gajinya dari honorer daerah, P3K. Saya mau kalau bisa di PNS kan. Udah dituliskan. 7. Optimalisasi peran Masjid Raya An-Nur, Nurul Watan, Masjid Raya Makali, Masjid Al-Hidayah, Gubernuran untuk pengkajian tidak kitab ulama klasik dan modern negeri Melayu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf Sunni, menjadikan objek wisata religi untuk mengenalkan budaya Melayu. 8. Membuat kebijakan zakat potong atas. Pegawai-pegawai PNS, ASN, BUMN potong atas 2,5%. Menyelamatkan dari wajib zakat jangan sampai dilaknat Allah, dan yang bawah bisa hidup dengan zakat. 9. Menertibkan aset-aset wakaf dalam wilayah Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau. Banyak tanah wakaf kita belum diberdayakan. Saya minta kepada gubernur terpilih nanti. 10. Membantu peningkatan kualitas infrastruktur SDM pondok pesantren
dari dana APBD. 11. Membuatkan asrama untuk adik-adik kami yang ada di Mesir, terutama yang ada di Mesir, di Sudan, di Maroko, di Yaman. 12. Membuatkan masjid dan merenovasi masjid musola di daerah yang perlu. Ini kami banyak masuk ke pedalaman suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Laut. Ini perlu dibantu. 13. Melakukan pembinaan terhadap imam masjid untuk belajar ilmu Al-Quran, menghafal Quran, mendapatkan sanad Al-Quran. So, jangan lagi ada keluhan masyarakat mana imam kami tak betul bacaannya. 14. Melakukan pembinaan para pegiat dakwah untuk memahami dan mengokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dai-dai itu kita kumpulkan, kita training, paham dia, supaya berkekalanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di bumi dan Sapuri. 15. Mengupayakan konversi dari konvensional menjadi syariah lembaga-lembaga keuangan di lingkungan Pemprov Riau (PUMD). 16. Yang terakhir, perhatian terhadap kehidupan anak muda supaya tak rusak karena narkoba, LGBT, zina, seks bebas dan lain sebagainya. Itulah nota kesepahaman antara saya dan Ustadz Bang Abdul Wahid dan Pak S.M. Haryanto. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya hak politik Ustadz Abdul Somad tidak digunakan ya di pilkada, maka seperti di dalam ceramah Ustadz Abdul Somad bahwa kalau misalnya orang baik tidak didukung, maka orang jahatlah ya yang duduk dan membuat kebijakan-kebijakan yang justru tidak memihak kepada umat Islam. Jadi banyak sekali pertimbangan politik yang dipertimbangkan oleh Ustadz Abdul Somad untuk mendukung salah satu paslon. Baik, coba kita dengar ya klarifikasi dari Ketua Panitia Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Kota Payakumbuh ya, seperti apa. Saya sebagai Ketua Panitia Tabligh Akbar UAS di Payakumbuh merasa perlu untuk membuat video ini sebab tampak bahwa MUI menjadikan mimbar-mimbar ceramah sebagai jalan untuk menyampaikan pandangan-pandangan terbatas terkait blunder yang dilakukan oleh pengurus MUI Kota Payakumbuh yang menolak Tabligh Akbar UAS. Kronologi singkatnya, Al-Husam sebagai Panitia Tabligh Akbar UAS mengirimkan surat permohonan rekomendasi pada hari Selasa 15 Oktober. Dan berdasarkan permintaan Buya Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbuh, surat itu cukup dikirim via WhatsApp. Yang dijawab kemudian bahwa MUI tak perlu mengeluarkan surat rekomendasi. Bahkan Ketua MUI menyampaikan bahwa beliau menunggu undangan. Namun kemudian, Rabu tanggal 16, virallah surat bahwa MUI Payakumbuh menolak Tabligh Akbar UAS di media sosial, di mana tidak ada satupun panitia acara yang mendapatkan surat itu secara pribadi. Bahkan saya pun mengonfirmasi ini kepada Sekum MUI Payakumbuh, Hanan Putra, dan ia memberikan jawaban yang tidak jelas. Kamis, tanggal 17, keluar pula video yang menyatakan bahwa pada acara yang belum terlaksana ini ada unsur politik praktis yang tentu saja merupakan fitnah. Dan kami dari panitia tegaskan bahwa tidak ada satupun usaha klarifikasi dari MUI Payakumbuh kepada panitia sebelum surat dan video ini tersebar. Setelah itu barulah MUI Payakumbuh menghubungi kami ketika MUI Payakumbuh sudah terlanjur dibully oleh masyarakat. Adapun kebohongan yang perlu kami luruskan di sini adalah: pertama, Sekretaris MUI Payakumbuh sudah berbohong kepada Ketua MUI Sumatera Barat bahwa ia mengirim surat jawaban melalui WhatsApp kepada panitia. Sekum MUI Payakumbuh tidak pernah mengirimkan surat apapun kepada panitia, baik secara langsung ataupun via WhatsApp. Justru panitia mendapatkan surat itu dari orang lain. Ternyata surat itu sudah viral di salah satu akun medsos di Payakumbuh. Parahnya, kebohongan ini kemudian disampaikan berkali-kali di mimbar-mimbar ceramah Ketua MUI Sumatera Barat. Maka kami dari panitia sangat menyayangkan sekelas MUI Sumatera Barat menjadikan kabar bohong sebagai bahan untuk berceramah. Sehingga yang muncul kemudian adalah provokasi. Kami sebenarnya sudah konfirmasi ini ke Sekum MUI Payakumbuh, di mana beliau justru menyalahkan tembusan surat. Maka kami perlu pertanyakan, apakah Sekum MUI Payakumbuh menyalahkan MUI Sumatera Barat, Polres Payakumbuh, Kesbang Pol Payakumbuh, ataukah Banwaslu Payakumbuh? Kedua, adanya ketidaksinkronan antara keterangan MUI Payakumbuh di dalam surat balasan publik dengan video yang beredar, dan juga dengan pernyataan Sekretaris MUI Payakumbuh pada acara yang disiarkan di Padang TV Jumat malam lalu. Jawaban dari Sekum MUI Payakumbuh pun tidak tegas. Apakah yang ditolak itu adalah kegiatan politik praktis, ataukah tabligh akbar, ataukah Ustadz Abdul Somad secara personal, ataukah sekedar menolak memberikan rekomendasi acara? Menurut kami, orang yang benar tidak akan memberikan keterangan yang berubah-ubah dan pelin-pelan seperti ini.
Maka ini perlu dijelaskan oleh Sekum MUI Payakumbuh. Ketiga, di dalam acara yang disiarkan Padang TV pun Sekretaris MUI menyebutkan bahwa juru bicara panitia yaitu saya sendiri menganggap bahwa Ustadz Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbuh sebagai orang yang sesat. Ini pun merupakan kebohongan yang perlu diklarifikasi oleh Sekum MUI Payakumbuh. Keempat, dan ini yang paling utama rasanya, MUI di dalam video menyatakan bahwa acara yang belum terlaksana itu ada unsur politik praktis. MUI juga berbohong telah melakukan kajian. Kalau memang hal tersebut diputuskan berdasarkan kajian, maka kami meminta kepada MUI Payakumbuh untuk mengeluarkan ke publik kajian seperti apa yang MUI Payakumbuh lakukan, sehingga bahkan panitia pun tidak diikut sertakan dalam kajian tersebut. Kelima, MUI Sumbar selalu menuduh bahwa panitia mempermasalahkan MUI Payakumbuh yang menolak memberi rekomendasi. Berkali-kali panitia tegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalah MUI yang menuduh bahwa acara tablik akbar yang akan dilaksanakan ini bermuatan politik tanpa tabayun atau meminta klarifikasi kepada panitia. Belum lagi surat yang dikirim tidak kepada panitia namun kepada publik. Ditambah kesalahan parah Sekum MUI Payakumbuh karena begitu ingin membela diri, sehingga menyatakan bahwa Imam Lais bin Sa'ad ada di Irak, padahal beliau itu di Mesir. Kami yang fakir ini meminta kepada Ketua MUI Sumatera Barat untuk tidak lagi menjadikan informasi bohong ini sebagai bahan orasi di mimbar-mimbar. Hal ini tidak akan membuat yang keruh menjadi jernih, justru menjadi provokasi. Kami juga menyayangkan sebenarnya ketika kami klarifikasi di kolom komentar akun Facebook Tuan Ketua MUI Sumbar, akun kami malah diblokir. Mengakui kesalahan adalah sikap seorang kesatria. Tidak akan berkurang harga diri oknum Majelis Ulama Indonesia mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf. Namun kalau arogansi sudah menguasai diri, maka sama-sama kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah. Nah, dengan adanya penolakan tersebut, akhirnya Sekretaris MUI Kota Payakumbuh buka suara yang mengklarifikasi tentang surat tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya Hanan dari Sekretaris MUI Kota Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang isu yang beredar di media sosial bahwa MUI Kota Payakumbuh menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad. Bahkan ada yang sampai mengatakan menjegal Ustadz Abdul Somad. Ada yang mengatakan membubarkan tabligh akbar, menggiring massa untuk menentang ulama dan segala macamnya. Maka mengutip perkataan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, bahwa teks tersebut tidak ada yang lebih memahami melainkan orang yang menuliskan atau mengucapkannya. Karena teks itu tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Maka saya selaku Sekretaris MUI Kota Payakumbuh ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya bahasa menolak Ustadz Abdul Somad, menolak tabligh akbar, menolak para ulama, menjegal dan segala macamnya, itu tidak benar. Maka kita kembali fahami isi surat tersebut, bacalah dengan jernih, bacalah dengan seksama, ya, karena di dalam surat tersebut di poin nomor 1-nya itu sudah dijelaskan di sana. Pada dasarnya MUI Kota Payakumbuh mendukung setiap kegiatan kajian dan majelis ilmu yang bertujuan memotivasi dan meningkatkan ghirah keagamaan umat. Kalau MUI menjegal tabligh akbar, menjegal Ustadz Abdul Somad, menghalangi dakwah beliau, berarti poin 1 ini tidak akan muncul. Bacalah surat ini sebagai satu kesatuan dari awal sampai akhir. Nah, apa yang ditolak oleh MUI di sini dari surat tersebut adalah surat jawaban kepada orang yang meminta rekomendasi kegiatan kepada MUI. Ada panitia yang meminta rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengurus izin keramaian di kepolisian. Maka salah satunya disyaratkan oleh kepolisian adalah adanya rekomendasi dari MUI. Maka judulnya disebutkan di sini, ya. Kita baca di sini, ya, sehubungan dengan masuknya surat dari panitia penyelenggara tabligh akbar Ustadz Abdul Somad nomor sekian perihal permohonan rekomendasi. Jadi di sini perihalnya permohonan rekomendasi. Maka jawaban di poin 4 itu adalah menolak memberikan rekomendasi. Maka jangan kita pelintir kemana-mana karena isu banyak sekali beredar, dan jangan sampai kita berkomentar sebelum kita memahami sebenarnya duduk persoalannya. Dan kenapa Majelis Ulama menolak memberikan rekomendasi? Ini
persoalannya di sini? Karena ada kajian dari Majelis Ulama bahwa situasi saat ini sedang tidak kondusif secara politik. Kita sedang dalam masa kampanye. Nah, kemudian Ustaz Abdul Somad, Ustaz kita, dalam posisi sedang mendukung salah satu paslon yang bertanding di kontestasi Pilkada Kota Payakumbuh. Maka atas pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia supaya ulama kita tidak terseret-seret, ya, tidak masuk ke dalam kontroversi dan segala macamnya, untuk menjaga ustadz kita, maka ya, kita tidak memberikan rekomendasi kepada panitia penyelenggara tersebut. Nah, ini tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk menjaga para ulama kita. Dan kami sangat ta'zim, sangat hormat kepada ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, dan kita tak pernah selama ini menolak tabligh akhbar beliau. Cuma sekarang masanya memang kota kami, Kota Payakumbuh, sedang pada masa kampanye. Orang satu sama lain saling hujat, saling menjelekkan satu sama lain. Ketika beliau masuk dalam kondisi seperti ini, kita ya tidak ingin ulama kita terseret-seret, dicaci dan dimaki orang. Dalam hadis Nabi dikatakan orang yang menyebabkan orang tuanya dicela orang lain, maka dosanya sama dengan mencela orang tua. Nah, begitu juga orang yang menyebabkan ulama kita dicela orang, maka dosanya sama dengan mencela ulama. Ini yang dibendung, dipintih sebelum anyi oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh. Mohon difahami dengan baik. Jangan sampai berkomentar yang tidak ya sebelum membaca hasil ini. Dan kalau ini keluar, ini bersifat istilahnya jawaban dari surat. Ini bersifat keterangan saja. Dan kalau memang acara ini tetap dilaksanakan, silahkan, kami persilahkan, karena tanggung jawab MUI memberi atau tidak memberi rekomendasi, bukan untuk menolak para ulama kita. Mohon ditanggapi dengan cerdas, dibaca dengan cerdas. Itu penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Heboh, jagat media maya atau media sosial kembali heboh tentang Abdul Somad atau UAS yang ditolak oleh MUI Payakumbuh. Karena alasan MUI Payakumbuh, Ustadz Abdul Somad atau UAS ini melakukan ada indikasi akan melakukan politik praktis atau mendukung salah satu paslon pilkada. Yang menjadi pertanyaan saya kepada MUI yang terhormat, pernahkah kalian mengeluarkan edaran tidak boleh penyanyi dangdut untuk berkampanye? Coba, tolong aku, astagfirullah, nggak boleh. Tolong, penyanyi dangdut kampanye boleh, dengan cara dia joget-joget segala macam, boleh ya, boleh, sah nih, sah, sah, karena tidak ada aturan di negeri ini melarang penyanyi dangdut itu berkampanye, nggak ada, setahu aku belum ada, entah kalau memang ada. Tapi giliran ulama yang berceramah dalam memilih pemimpin ini loh, sehingga ketika ada 1, 2, 3 calon di daerah kalian, oh menurut saya lebih layak kalian memilih ini karena ini, itu tidak boleh, ya. Ternyata menurut MUI itu tidak boleh. Kalau penyanyi dangdut, saya belum melihat edarannya, nggak tahu, entah mungkin memang mereka udah buat edarannya dulu. Yang nggak boleh itu ulama. Kalau ulama berpolitik nggak boleh, ya. Ulama kampanye nggak boleh. Penyanyi dangdut boleh, gitu ya. Tolong. Terus satu lagi kepada kalian oknum MUI Payakumbuh, tolonglah. Kalau kalian buat klarifikasi, tolong aktifkan komennya ya. Masyarakat tuh pingin buat komen, pingin menyampaikan aspirasinya. Tolong aktifkan komentar kalian ya. Tolong, aku minta tolong kalian. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum. Saya Jalfatullah minta maaf kepada UAS atas kejadian ini. Ustadz, bagaimana sikap Ustadz atas polemik penolakan UAS ke Sumatera Barat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita sadari, kita orang Sumatera Barat ini berhutang pada Ustadz Abdul Somad. Beliau
dengan ceramahnya berbahasa Minang, dengan keakrabannya dengan Minangkabau, dan juga punya garis keturunan Minangkabau, telah mengangkat harkat martabat orang Minang. Lahirnya tokoh yang diidentikan dengan tokoh Minang. Ini kebanggaan Minangkabau. Dan ini tidak bisa dibantah. Kecintaan beliau kepada Minangkabau selama ini. Beliau selalu memprioritaskan kita di Minangkabau. Baik jadwal-jadwal beliau terdesak sekalipun dikasihnya ke Minangkabau. Provinsi lain hanya sekali dalam setahun. Minangkabau mendapat perhatian serius. Ini perlu kita hargai sebagai masyarakat Sumatera Barat. Dan juga jemaah beliau banyak sekali di Sumatera Barat. Mayoritasnya di Sumatera Barat. Dan ini harus ketika kita mengambil sikap, harus kita pertimbangkan semuanya. Efeknya. Dan segala halnya. Mesti hikmah. Dan tindakan MUI kalau saya tidak setuju. Dan menurut saya ini sangat subjektif. Justru tidak netral. Kalau dalam kacamata politik pun tidak netral. Dan ini perlu dikaji ulang menurut saya. Tidak boleh ulama dihalang-halangi. Banyak dalil. Oh, asumsi-asumsi tidak boleh. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Praduga tidak boleh jadikan dasar kebenaran, dasar hukum, dasar sikap. Tidak boleh. Kecuali hal ini mungkin ada perasaan-perasaan. Saya nggak tahu ini apakah ini pribadi, sentimen pribadi atau apa. Yang jelas masyarakat Sumatera Barat sangat merindukan UAS ke Sumatera Barat. Saya, Jalfatullah, minta maaf kepada UAS atas kejadian ini. Dan UAS ini bukan hanya tokoh Indonesia, tapi itu sudah tokoh Asia. Ulama yang alhamdulillah orang menganggap, sebagian orang menganggap dia itu orang Minang. Dan beliau orang diidentikan dengan orang Minang. Maka untuk itu, mari kita kaji ulang persoalan ini. Dan juga ini MUI hanya bersifat anjuran. Lanjut saja. Kalau perkara kampanye ada aturan. Ada Bawaslu. Dan bukan perkara MUI. Ya, MUI harus bersikap netral. MUI hanya memberikan wawasan umum. Tidak boleh mengambil sikap-sikap yang sifatnya bertendensi politis juga. Jalfatullah, mohon maaf. Rindu Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.